Yen musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya, Uda Ardi mengambil tali tambang yang ada di gudang. Hasilnya pun tetap nihil. Diko, sudah puas dengan tahayulmu? Buang-buang waktu saja. Salah seorang guru tampak kesal dengan Diko. Diko pucat pasi, keringat dingin keluar. Ia merasakan tak keenakan. Ia gemetaran karena telah mengecewakan guru-guru dan orang tua Jamal. Ia benar-benar seperti terpanggang, seolah seluruh jari menunjuk kepadanya. Malu sekali, ia menyesal. Andai ia tidak mengeluarkan ide itu sebelumnya. Bersambung. Matahari seakan enggan terbit di atas langit semandelas. Awan seolah muram. Suara burung yang biasa berkicau di pepohonan depan kelas kini seolah menghilang. Hening. Hanya rekaman bel pertanda pergantian jam pelajaran yang selalu memecahkan kesunyian. 5 hari berlalu. Jamal belum ditemukan. Polisi juga belum mendapatkan clue. Sekolah telah berusaha mencari keberadaan Jamal siang dan malam. Seluruh warga sekolah digerakkan, tapi belum juga membuahkan hasil yang signifikan. Diko, Rudi, Riko, dan Juno seolah tak lagi mendapat kepercayaan. Setelah kejadian pencarian Jamal di sumur, mereka berempat tak pernah lagi diajak bertukar pikiran untuk mencari keberadaan Jamal. Terakhir kalinya, mereka dimintai keterangan oleh pihak Polres Batanghari. Dan setelah itu, mereka ditinggalkan. Namun, Diko malah termotivasi untuk membuktikan bahwa ada hal misterius di balik hilangnya Jamal. Karena ketika ia mempersiapkan dekorasi, ia merasakan ada hal aneh malam itu. Suara langgam Jawa, lolongan anjing, pintu lab yang terbuka dan tertutup sendiri, bau pandan dan melati, juga Juno yang tiba-tiba terbaring di sumur tua. Sungguh teka-teki yang aneh. Diko memutuskan untuk kembali bermalam di Semandelas. Barangkali bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Jamal. Selasa malam ia pamit kepada orang tuanya untuk belajar kelompok. Tak mungkin ia berbicara jujur, karena mustahil orang tuanya mengizinkan. Diko pergi sendirian, tak mengajak Riko, Rudi, ataupun Juno. Ia tak ingin merepotkan temannya.
Tak ingin juga Juno atau yang lain kesurupan atau menjadi korban berikutnya. Ia harus membuktikannya sendiri. Setelah ia merasa malu akan ide yang ia cetuskan beberapa hari yang lalu di depan kepala sekolah dan di depan orang tuanya Jamal. Ia memulai dari ruang audio dan kali ini ia membawa senter. Nanti PLN tiba-tiba mati, dia bisa bersiap-siap. Ruang audio terkunci. Tak ada tanda-tanda apapun di sana. Sekolah benar-benar hening, benar-benar berbeda dengan malam ketika mereka mempersiapkan dekorasi untuk perlombaan bulan bahasa. Tak terdengar suara burung hantu, tak ada suara gending Jawa, tak ada pula suara lolongan anjing malam yang biasanya kemarin ia rasakan. Ia memberanikan diri berjalan ke arah WC untuk mengecek tempat ketika Juno melihat penampakan siswa memakai seragam OSIS dengan wajah yang penuh darah. Mata melotot seolah akan keluar. WC laki-laki sepi, tak ada petunjuk apapun. Hanya terkadang terdengar suara-suara tetesan air dari keran yang udah usang, sehingga air sedikit bocor. Bau pesing pun masih bertengger di sana. Beda dengan WC perempuan, nyaris tidak tercium bau apa-apa. Bahkan terdapat pewangi di dalam WC-nya. Mungkin para siswa pria beranggapan bau pesing adalah aromaterapi yang tidak tertandingi. Diko hanya tersenyum simpul, melihat dua tabiat yang 100% berbeda antara murid perempuan dan murid laki-laki dalam memperlakukan dunia per-WC-an. Diko melanjutkan perjalanan menuju sumur tua, tempat di mana Juno pingsan. Tak seperti biasanya, malam itu hening sekali. Tak ada suara anak-anak muda yang biasanya memacu motor mereka untuk balapan liar di belakang. Padahal ketika benar-benar diadakan lomba balap, mereka tak pernah mau ikut serta. Suara burung hantu pun hanya terdengar samar-samar. Yang ada hanya suara jangkrik yang berlomba memikat daya tarik. Katak pun tak begitu bergairah untuk bernyanyi malam itu. Namun, tiba-tiba bulu kuduk Diko berdiri. Ada hembusan angin tipis menerpa wajahnya. Diko kaget sedikit saja. Kali ini rasa penasaran ingin menemukan jawaban mengalahkan rasa takut pada keadaan tersebut. Ia juga mendengar suara langkah sepatu di belakangnya. Seperti ada sosok yang mengikuti. Diko arahkan senter ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Hanya koridor yang sedikit terang dengan lampu usang yang terpasang. Itu hanya halusinasiku saja. Ia melanjutkan langkahnya. Saat sampai di kantor guru, tepatnya di tangga, ia melihat sekelebatan sosok laki-laki berseragam OSIS. Tidak begitu jelas karena tiba-tiba lampu senternya mati. Sialnya, PLN pun tiba-tiba ikut mati. Jantung Diko berdebar sangat kencang saat itu. Gelap sekali di sekolah. Lampu senter entah mengapa tiba-tiba tak mau berfungsi di saat yang tidak tepat. Padahal seingat Diko baru saja satu minggu yang lalu baterai senter itu diganti. Diko menghibur diri, mencoba memotivasi diri agar tetap berani. Namun kadang situasi yang gelap ditambah sosok yang tadi ia lihat samar-samar, kini perasaan berani itu menghilang dalam kegelapan. Pintu kelas tepat di samping Diko berdiri mulai terbuka secara pelan-pelan, seolah ada yang membuka pintu. Lalu ada suara kursi tergeser. Suara langkah kaki perlahan terdengar mendekati. Suara langkah itu semakin keras terdengar. Semakin dekat, dan dekat. Gemetar, Diko masih berusaha menggerak-gerakkan senter, siapa tahu bisa hidup kembali. Diko mulai cemas. Ayolah, kumohon senter, hiduplah. Dia juga menyalahkan diri sendiri mengapa di saat genting seperti ini, ia lupa membawa handphone.
Setidaknya lampu handphone mampu memberinya penerangan. Sebenarnya Diko ingin berlari saja, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dipukul-pukulkannya senter itu, belum juga hidup. Sementara kursi di dalam kelas mulai berasa ada yang mengangkat dan dilemparkan. Kubrak! Keras sekali seperti orang yang sedang emosi dan membanting kursi sejadi-jadinya. Lampu senter Diko masih belum hidup. Dari belakang ia mendengar suara siswa pria tertawa pelan-pelan. Ia terdengar lalu kemudian menghilang. Suara tertawa kini berubah menjadi tangisan. Leher belakang Diko dingin, seperti ada seseorang yang meniupkan udara. Suasana semakin mencekam. Suara tangisan kini berubah menjadi seorang pria yang bersiul-siul melanggamkan lagu Lingsir Wengi. Langgam Jawa yang sering Diko dengar di film horor di TV. Ayolah, ayolah. Drama Center dan PLN malam itu memang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan seorang laki-laki berlari kencang tepat di depannya. Diko alihkan pandangan pada bayangan itu, namun hilang di telan gelap. Diko masih mencoba menggerak-gerakkan lampu senter dengan harapan dapat hidup. Alhamdulillah, lampu senter kecil itu kembali hidup. Namun betapa kagetnya Diko ketika cahaya diarahkan ke depan, terlihat wajah siswa di depannya. Wajah seram itu adalah Jamal. Mukanya putih pucat, bibirnya lebam, sedikit mengeluarkan darah. Selain pucat, wajah Jamal juga terlihat membengkak seperti mayat yang baru saja ditemukan tenggelam di sungai. Tatapan Jamal kosong, ia tak mengucapkan satu kata pun. Diko mencoba menguasai diri. Ia coba kucek matanya, memastikan apa yang dia lihat. Namun, Diko terkejut ketika ia buka kembali matanya. Sosok Jamal itu menghilang. Astagfirullahaladzim. Cuma ilusiku saja. Tapi, mengapa Jamal wajahnya begitu menyeramkan? Apa jangan-jangan batin Diko? Antara takut dan penasaran terus menguasai Diko. Mudah-mudahan Jamal muncul lagi, dan sehingga ia bisa mengobrol dengannya dan menanyakan kemana saja selama ini. Tujuan utama ia ke sekolah adalah memecahkan teka-teki keberadaan Jamal. Namun di sisi lain, ia pasti akan ketakutan bila kembali melihat wajah pucat pasif Jamal. Diko melanjutkan perjalanan ke sumur tua. Ia sudah mulai terbiasa dengan suara-suara pintu yang terbuka sendiri, meja yang bergerak-gerak, suara cekikikan murid di kelas-kelas, sampai pada bunyi goresan spidol. Suara itu hilang saat Diko mengarahkan cahaya ke sumber suara. Namun, ketika Diko memindahkan lampu senternya, suara gaduh itu kembali lagi. Langkah terhenti ketika tiba-tiba ia mendengar bisikan. Diko, Diko. Nyali Diko mulai ciut. Suara itu parau, namun terngiang-ngiang. Ia arahkan lampu senter ke arah suara, namun tak ada siapa-siapa di sana. Sebenarnya semakin merinding dan berdebar-debar. Kakinya mulai gemetaran. Langkahnya tak semantap di awal ia memasuki sekolah. Apa boleh dikata, ia harus tetap kuat dan berani agar sampai ke tujuan akhir. Sumur tua, tempat Juno pingsan. Ya. Sampai di ruangan kelas 12 MIPA 6, kembali ia dikejutkan dengan sekelebatan orang yang berlari ke arah sumur tua. Namun, kali ini ia tidak memakai seragam sekolah. Lampu senter Diko berhasil menangkap sekelebatan sosok yang berlari tersebut. Ia memakai baju gelap-gelap dan memakai belangkon gelap pula. Ia terus berlari hingga lampu senter Diko tak menjangkaunya lagi. "Berhenti, Pak, berhenti!" Sia-sia saja.
sosok bayangan hitam tersebut tak akan mungkin terkejar. Ia berlari secepat kilat, tapi kalau tidak dicoba tidak akan membuahkan hasil. Diko berencana memacu gerakan untuk mengejar sosok tua itu, namun tiba-tiba kakinya tersandung sebuah benda. Seperti ada yang menarik kakinya. Kubrak. Diko terjatuh. Lampu senter terlempar 2 meter dari jangkauan tangannya. Namun tidak mati, masih bersinar. Dari sinar itu, Diko melihat bahwa kakinya tersandung sosok siswa yang terbaring di tengah jalanan koridor. Diko mencoba bangkit, namun kakinya berasa kaku, tangannya pun bergetar. Ia melihat sosok siswa memakai seragam OSIS lengkap, tengah berbaring menghadap dirinya. "Oh tidak," ujar Diko gemetaran. Baunya anyir luar biasa, darah mengalir dari pelipis matanya. Mukanya pucat, matanya melotot seolah sedang marah pada Diko. Mulut Diko masih kaku. Baru kali ini ia melihat makhluk aneh hanya berjarak 1,5 meter darinya. Samar-samar dari cahaya lampu senter, makhluk itu ingin mengatakan sesuatu pada Diko, tapi tiba-tiba menghilang secara misterius. Yang tersisa di sana hanya pot bunga yang tergeletak di tengah jalan. Diko bergumam, tak mungkin ia tersandung pot bunga. Ia merasakan benar kakinya tersandung benda yang tidak keras, seperti tubuh manusia. Dan apa yang dia lihat barusan sangat jelas, bukan ilusi, bukan pula fantasi. Bahkan, ia masih mengingat bau anyir dari makhluk yang penuh darah di mukanya. Diko masih penasaran, karena ia melihat sekilas, makhluk tadi ingin mengatakan sesuatu. Ya, mulutnya mulai bergerak, tetapi tidak terjadi, dan dia langsung menghilang. Diko bangkit lagi untuk melanjutkan perjalanan ke sumur, karena tak mungkin pula mengejar bayangan sosok berbaju dan berbelangkon hitam yang telah menghilang dari penglihatan. Ia melangkah dengan pasti, meski rasa takut masih menghantui. Baru 1 langkah ia berjalan, pundak kanannya ditepuk oleh seseorang. Tangan itu masih menempel di punggung Diko. Tangan itu dingin. Ia arahkan cahaya ke pundaknya. Tangan putih pucat pasi. Kukunya hitam dan panjang. Diko ragu-ragu untuk berbalik, karena ia tak ingin lagi melihat sosok menyeramkan seperti yang baru saja ia lihat. Namun, Diko memutuskan untuk berbalik arah, dan makhluk yang tadi berbaring dan menjatuhkan Diko berteriak keras, bukan kepalang, di depan matanya Diko. Sampai telinga Diko berdenging. Diko pun secara refleks berteriak. Wajah makhluk itu kelihatan sangat murka, bagai wajah zombie yang menggeleng ke kanan dan ke kiri, seolah ingin menerkam Diko. Malam itu, mulutnya pun sudah mengeluarkan taring. Darah dari pelipis matanya belum juga berhenti mengalir. Untung saja Diko masih bisa menguasai diri. Pelan tapi pasti, Diko mulai bisa melafazkan ta'awuz dan basmalah. Lalu secara lirih ia membaca ayat kursi, dan semakin lama semakin ia baca dengan keras pula. Semakin keras Diko melafalkan ayat kursi, semakin pula kesakitan yang dirasakan siswa berseragam misterius itu. Ia menggeliat seolah kepanasan, berteriak-teriak, hingga akhirnya ia benar-benar menghilang dari pandangan Diko. Alhamdulillah, makhluk itu menghilang. Diko bernafas sedikit lega. Setidaknya ia mampu mengusir makhluk misterius yang menghantuinya. Semoga ia tidak dapat mengganggu lagi. Namun, di luar dugaan, ruang kelas yang di ujung dekat sumur tua gaduh sekali. Kursi terdengar dibanting-banting, meja pun terdengar terpelanting. Suara jeritan laki-laki terdengar dari dalam kelas, silih berganti, papan tulis terdengar diketuk-ketuk.
gaduh sekali, namun Diko sengaja abaikan semua itu. Pandangannya lurus ke depan menuju sumur tua. Ia sama sekali tak berani menoleh kelas yang dilewatinya. Ia terus berjalan, padahal sekujur tubuhnya merinding dahsyat dan keluar keringat dingin. Sesampainya di sumur tua, Diko terkejut. Di sana terdapat peralatan semacam tempat bersemedi. Ada tikar kecil yang di depannya ada kendi dari tanah, serta bejana dari tanah yang berisi bunga. Ia hitung berjumlah 7 warna. Ada bekas bakaran dupa atau kemenyan. Wah, berarti benar selama ini hipotesis Diko bahwa ada yang tidak beres di sumur tua ini. Sayang, Diko saat itu lupa membawa HP untuk dijadikan bukti bahwa memang ada sesuatu di sumur tua itu. Diko yakin ini semua ada hubungannya dengan hilangnya Jamal. Diko berpikir keras. Ia tidak ingin menyia-nyiakan hasil yang ia dapat malam ini. Ia ingin membuktikan kepada guru-guru dan kepala sekolah, juga orang tuanya Jamal, bahwa ada bukti nyata di sumur tua sekolah. Ada praktik pemujaan setan di sana, atau apalah itu, namun insting Diko pasti ada hubungannya dengan hilangnya Jamal. Andai saja ia membawa HP malam itu, bisa mengabadikan keadaan tersebut. Ia tidak ingin membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Ia berlari menuju parkiran motor, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju rumah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah harus tahu tentang ini dan harus melakukan penyelidikan. Dia tak pedulikan lagi suasana mencekam di sepanjang koridor yang ia lewati. Setelah 5 menit berkendara, tibalah ia di rumah Pak Hamdan, sang kepala sekolah. Entah apa isi pembicaraan Diko dan kepala sekolah, namun mereka kemudian berboncengan menuju kembali ke sumur tua. Diko sangat bersemangat untuk membuktikan argumennya adalah benar. Adalah hal gaib yang menyebabkan Jamal menghilang. Bahkan Pak Hamdan sampai terseok-seok mengikuti langkah cepat Diko setelah memarkir kendaraannya. Lampu PLN pun telah hidup ketika mereka tiba di sekolah. Suasana pun tidak mencekam seperti awal Diko menyambangi sekolah. Suara raungan sepeda motor anak muda yang menggelar balap liar pun semakin terdengar keras. Sama sekali tidak ada kesan menakutkan malam itu. Kelas-kelas yang tadinya terdengar bunyi suara kursi dilempar dan meja-meja yang terseret terhempas pun kini semua kembali rapi. Aneh, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Vas bunga yang tadinya tergeletak di tempat Diko terjatuh juga sudah kembali ke tempatnya. Semua tampak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di sekolah. Mana Diko? Mana tempat semedi yang kamu ceritakan tadi? Tanya Pak Hamdan setibanya mereka di sumur tua. Tadi Pak, tadi di sini Pak. Saya tidak bohong Pak. 100%. Saya tidak bohong Pak. Saya berani sumpah. Tadi ada dupa, kembang 7 warna, ada bejana, dan air kendi dari tanah. Pak Hamdan, percayalah, saya tidak bohong, Pak. Diko kaget, bukan kepalang. Semua yang dia lihat barusan hilang begitu saja. Tidak meninggalkan sisa atau jejak. Ia kini berdiri terpaku, tak habis pikir. Kembali ia mengecewakan kepala sekolah untuk kedua kalinya. Sudahlah Diko, hentikan halusinasimu. Jangan ganggu Bapak lagi. Capek dengan dengar ceritamu. Bapak benar-benar kecewa sama kamu Diko. Nada Pak Hamdan kini meninggi. Tapi Pak, saya benar-benar menyaksikannya sendiri. Ada tempaan pemujaan di sini Pak. Pesugihan. Sudahlah. Simpan cerita konyolmu itu, bentak Pak Hamdan. Sekarang antar Bapak pulang, dan kau juga harus segera pulang. Jangan pernah lagi membuang-buang waktuku untuk cerita tahayulmu. Ayo cepat. Diko tertunduk layu. Tak pernah ia mengalami pengalaman sepahit malam itu. Kembali ia mengecewakan orang nomor 1 di sekolah tempat dia menimba ilmu.
Suara deru balap liar tak lagi terdengar seru. Nyanyian jangkrik tak lagi terdengar merdu. Rembulan pun tampak enggan menampakkan sinarnya malam itu. Seolah alam pun menghakimi tingkah Diko yang menghamba pada ilusi semu. Selepas malam itu, Diko menjadi siswa murung tak menentu. Pendiam, tak peduli pada lingkungan sekitar. Ia kecewa, sangat kecewa. Kecewa pada intuisi yang ia ciptakan sendiri. Ia bahkan tak lagi percaya pada dirinya sendiri. Ia malu kepada guru-guru, kepada orang tua, pada kawan satu kelas, kepada semuanya, pada penjaga kantin, pada penjaga sekolah, seolah seluruh mata memandangnya dengan sinis. Bahkan kawan dan gurunya memberi julukan Diko si ilusi, karena hanya mengedepankan ilusi, bukan rasionalitas. Ia bosan hingga sore itu ia mendengar bisikan. Diko, datanglah ke sumur tua. Terjunlah, maka kau akan menemukan kehidupanmu yang abadi. Bisikan itu terus-menerus terngiang. Semakin ia melawan, semakin bisikan itu terngiang. Diko berkonsultasi pada diri. Ia bertanya pada alam, ia bertanya pada hembusan angin malam, rembulan yang mengintip dari balik awan, pada bintang gemintang yang kadang berkejaran. Keputusannya sudah bulat. Besok seusai sekolah, ia ingin mengakhiri hidupnya di sumur tua. Pada hari Senin, dengan memakai seragam OSIS lengkap, setidaknya itu bisa menebus rasa salahnya pada guru-guru dan kepala sekolah dan juga orang tua Jamal yang ia kecewakan.